Sabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Izin pimpinan, kebakaran kandang ayam, lokasi Pangurjo Utara. Armada 01 sampai lokasi. Kandang ayam potong ludes terbakar. Puluhan warga terserang demam berdarah. Menilik produksi kue tutun menjelang Hari Raya Imlek. Izin pimpinan, kebakaran kandang ayam. Kandang ayam potong milik Sudarman di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, ludes terbakar pada Kamis pagi. Kobaran api cepat membesar karena bangunan kandang terbuat dari bambu dan kayu. Armada 01 sampai lokasi. Petugas BPBD menurunkan 2 mobil damkar ke lokasi. Pemadaman terkendala lokasi kandang di tengah ladang dan jalan menuju kandang yang terbakar buruk. Menurut petugas, kandang yang terbakar sedang kosong atau tidak ada ayamnya karena sudah dipanen pada pekan lalu. Kandang terbakar saat sedang dibersihkan untuk persiapan pengisian bibit ayam. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik pada jaringan lampu di kandang ini. Kurang lebih pukul 9.30 dan kami sesegera mungkin untuk memerintahkan Satgas PB dan Damkar 02 yang berada di Pos Sukoharjo untuk segera melaksanakan pemadaman hingga pendinginan dengan menggunakan 1 unit damkar dan 5 personil Satgas. Kebakaran kandang ayam potong ini tidak merenggut korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Sidang kasus narkoba dengan terdakwa Andri Gustami yang diagendakan mendengar pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada Kamis siang ditunda. Di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, jaksa menyatakan belum siap membacakan tuntutan karena belum menerima surat tuntutan dari Kejaksaan Agung. Pada perkara narkoba internasional, pihak Kejaksaan Agung yang memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Sementara penasihat hukum terdakwa Andri Gustami mengatakan menghormati penundaan sidang. Nanti Andri jadi kali ini Bang. Ya, karena penundaan sidang datangnya dari jaksa penuntut umum dan kita lihat bahwa waktu penahanan ini juga semakin kurang, maka kita menyerahkan penundaan ini kepada kebijakan JPU. Tapi kita masih aman, kita masih akan bisa melakukan pembelaan yang cukup walaupun ada penundaan dari Saat ini sudah memasuki. Sementara penasihat hukum terdakwa Andri Gustami mengatakan menghormati penundaan sidang. Seperti diberitakan sebelumnya, AKP Andri Gustami ditangkap Polda Lampung karena diduga terlibat sebagai anggota jaringan narkoba Gembong Freddy Pratama. Peran Andri Gustami yakni meloloskan pengiriman sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa yang melalui Pelabuhan Bakauheni. Pada kasus ini, Andri Gustami telah menjalani sidang di ruang Divisi Propam Polda Lampung dan divonis dipecat sebagai anggota Polri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pekan terakhir bulan Januari ini, harga rampai melejit meninggalkan harga tomat yang sebelumnya kompak di Rp20.000 per kilogram. Harga tomat masih Rp20.000 per kilogram, sedangkan harga rampai kini Rp24.000 per kilogram. Ini rampai berapa Bu? Tomat berapa? Kenaikan harga rampai ini terpantau di Pasar Natar, Lampung Selatan Kamis pagi.
Dampak kenaikan harga rampai, pedagang kini tidak menyetok banyak karena khawatir tidak laku dan malah busuk yang dapat menyebabkan rugi. Tadinya yang 4.000, 5.000, sekarang menjadi 24.000 Masih 5.000 sekilo? sekilo. Sekarang Menjadi 24.000. tahu nggak Bu penyebabnya naik apa Bu? Ya karena sepi ya kali ya yang nanam. Gitu ya? Apa banjir juga apa? Iya, ya kemungkinan. Nah selain rampai apa Bu? Ya apalagi ya? Tomat. Tomat ya. Tomat sebelumnya berapa Bu? Tomat sebelumnya 10.000 ya, sekarang menjadi 20.000. Kenaikan harga rampai dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian rampai untuk menekan pengeluaran. Sebenarnya keberatan sih kalau cuma rampai aja keberatan sampai 28, 25 gitu keberatan. Beratannya seperti apa Bu? Ya berat lah, Tuhan bisa ibaratnya buat beli yang lain itu cuma tomat aja udah nggak ada duitnya ibaratnya kalau orang yang nggak mampu-mampu itulah ibaratnya. Udah seberapa lama sih Bu naik ini Bu? Udah berapa sih ya? Ada 2 minggu Bu? 1 bulanan ya kayaknya ya. Selain harga rampai, beberapa harga sayur mayur juga naik. Harga sawi putih kini Rp16.000 per kilogram. Harga cabai merah Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit juga kini mulai merangkak naik jadi Rp30.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemerintah pusat akan membangun pasar induk di samping Pasar Natar Lampung Selatan. Pasar induk dengan gedung 2 lantai tersebut rencananya bisa jadi pengganti Pasar Natar yang lebih bersih dan layak untuk pedagang dan pembeli. Kamis siang pembangunan Pasar Natar dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang didampingi Dirjen Kementerian PUPR dan Forkopimda Lampung. Pada kunjungannya ini, Menteri Perdagangan juga menggelar operasi pasar murah bagi warga Natar. Satu pasar ini barusan juga pasar yang di Lampung Barat nilainya 70 miliar. Saya kira itu, induk lah, pasar level kabupaten. Anggarannya berapa nih? Anggarannya ini memang awalnya 60 miliar disediakan, tapi waktu dibidding itu jadinya 44 sekian miliar. Targetnya Pak berapa tahun, berapa bulan Pak? September selesai kata Ibu ya, Bu ya. Ibu sudah September selesai, termasuk yang paling cepat. Pembangunan pasar induk Natar disambut gembira pedagang. Mereka berharap nantinya jumlah pembeli bisa meningkat ketika pasarnya sudah bagus. Senang, mudah-mudahan pasarnya nambah rame. Ramenya seperti apa Pak? Ramenya maksudnya rame pembelinya, lebih rame, lebih pembelinya juga rame. Pasarnya hidup lah Mas. Iya. Jadi berpengaruh ke usaha kita ya Pak? Ya. Harapannya ya semoga lebih baik lagi. Berapa dapat apa aja nih Bu? Dapat beras Berapa kilo? 2. Pembangunan pasar induk Natar yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera ini sebagai tindak lanjut kedatangan Presiden Joko Widodo di pasar ini pada bulan Mei 2023. Pembangunan pasar induk Natar dibiayai APBN sebesar 44 miliar rupiah. Pembangunannya ditargetkan selesai pada bulan September tahun ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.